Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Di video kali ini, Kak Sari akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian TKA kalian ya. Nah, soal yang Kak Sari bahas kali ini, aku ambil dari buku Detik-Detik TKA Matematika untuk SMP atau MTS. Ini terbitan Intan Pariwara Edukasi ya, Jelajah Ilmu. Kalau kamu belum punya buku ini, boleh beli. Bukunya bagus kok, dek. Soal-soalnya bermutu banget. Kak Sari nggak di-endorse loh ya. Oke deh. Nah, yang akan kita bahas ini ada di halaman 109 ya, lanjutan tryout 1. Mulai dari soal nomor 5. Disimak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, perbandingan berat badan Afi dan Bima adalah 3:4. Jika berat badan Afi 33 kg, jumlah berat badan mereka adalah titik-titik-titik. A 11 kg, B 44 kg, C 77 kg, atau yang D 87 kg. Nah, untuk soal seperti ini, kita mengerjakannya itu harus cepet deh. Nggak perlu pakai jalan yang rumit-rumit ya, karena kan jika sedang ujian, selain kalian itu dituntut untuk benar, juga dituntut untuk cepat, ya nggak? Biar nggak kehabisan waktu. Nah, kalau ketemu soal perbandingan kayak gini, langsung aja kita lihat dulu. Di sini yang diketahui adalah berat badannya Afi, yaitu 33 kg. Tadi di perbandingannya yang punyanya Afi itu yang 3 atau yang 4. Karena di sini namanya Afi disebut duluan, berarti perbandingan miliknya Afi itu yang ini, yang 3. Ya, untuk Bima itu yang 4 ini. Nah, sekarang Afi katanya berat badannya 33 kg, padahal perbandingannya adalah 3. Langsung aja kita mikir 3 ini menjadi 33 kg. Berarti kalau punya Bima yang 4 ini kira-kira menjadi berapa dong? Ya, kalau 3 aja berubah menjadi 33, ya kan? Maka kalau 4 berubahnya menjadi ya 44. Dan memang benar. 3 itu kayak dikali 11 aja, jadinya 33. Berarti 4-nya juga harus dikali 11, yaitu 44. Jadi berat badannya Bima adalah 44 kg. Yang ditanya tadi jumlah berat badan mereka. Berarti berat badannya Afi ditambah dengan berat badannya Bima. 33 ditambah 44. Berapa tuh? 77. Gitu caranya ya, harus kurang dari 1 menit mengerjakannya. Loh, kok Kak Sari lama banget? Ya kan karena sambil jelasin. Tapi nanti kamu eksekusinya harus cepet banget ya kalau ketemu soal kayak gini tuh, karena ini soal yang relatif gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6. Cynthia ingin mengikuti bakti sosial. Ia akan membeli dan menyumbangkan beberapa buku tulis. Jika membeli 15 buku tulis, ia perlu menyediakan uang sebanyak Rp75.000. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jika membeli 10 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak Rp50.000. Nanti kita pilih benar atau salah. Nah, berikutnya, jika membeli 20 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak Rp100.000. Nanti kita jawab di sini ya, benar atau salah. Berikutnya, jika membeli 45 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak Rp250.000. Benar atau salah? Nah, untuk menentukan benar atau salah, kembali lagi ke informasi yang di atas. Tadi diceritakan kalau Cynthia beli 15 buku tulis, dia tuh harus membayar Rp75.000. Berarti dari sini kita bisa menghitung sebenarnya harga satu buah buku tulisnya itu berapa. Caranya gimana? Langsung aja 75.000 dibagi 15. Kan gitu ya? Maka ketemu satu buah buku tulisnya harganya adalah Rp5.000. Nggak bingung ya dari mana angka 5.000-nya ini? Dari 75.000 dibagi 15. Nah, karena harga satu buah buku tulisnya udah kita ketahui yaitu Rp5.000, berarti kalau beli 10 buku tulis berapa dong bayarnya? Ya 5.000 dikali 10 yaitu 50.000. Nah, di sini juga dikatakan 50.000, berarti ini cocok alias pernyataannya benar.
Gitu. Lagi, sekarang kalau membelinya 20 buku tulis, ya udah kita hitung. Satu buku tulis kan 5.000. Berarti 5.000 dikali 20 berapa dong? 100.000. Di sini berapa dikatakannya? 100.000 juga. Berarti benar. Nah, gitu. Satu lagi, kalau beli 45 buku tulis, berarti ya sama caranya. Kita kalikan aja 5.000 dikali 45. Kita hitung, Dek. Hasilnya berapa? Ternyata 5.000 dikali 45 hasilnya adalah 225.000. Nah, di sini dikatakannya berapa? 250.000. Berarti kan nggak cocok tuh. Ya, harusnya 225.000. Nah, karena ini nggak cocok, pernyataan ini berarti pernyataan yang salah gitu aja. Ya, oke. Seperti itu soal nomor 6. Kita lanjutkan ya. Tapi kalau ada pertanyaan, misalnya soal nomor 5 tadi atau soal nomor 6 ini ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nah, sementara itu kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya, nomor 7. Oke, soal berikutnya yang nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 kurangi X per 2 sama dengan 2 kali X kurangi 10 per 3 adalah titik. A, X sama dengan min 49, B, X sama dengan min 31, C, X sama dengan min 7, atau yang D, X sama dengan 7. Nah, untuk menentukan nilai X-nya yang mana nih ya, yang benar, ya kita hitung soal di sini. Cara ngitungnya kayak gini, Dek. Ini ya, Dek. 3 dikurangi X per 2 sama dengan 2 dikali X kurangi 10 per 3. Itu kalau ada bentuk pecahan-pecahan seperti ini, langsung aja kita kali silang. Maksudnya dikali silang itu 3-nya ini dikalikan dengan 3 kurangi X. Nulisnya gini deh, 3 terus buka kurung 3 kurangi X. Ini bacanya 3 kali 3 kurangi X ya. Terus sama dengannya ditulis. Nah, sekarang 2-nya ini dikali dengan 2 kali X kurangi 10. Biar nggak bingung, kita ngaliinnya 2 kalikan 2-nya aja. 2 kali 2 adalah 4. Terus tulis yang di dalam kurungnya ini X kurangi 10. Nah, sampai sini bingung nggak? Enggak ya. 3 kali 3 kurangi X itu dapat dari sini nih. Angka 3-nya yang ini dikali dengan 3 kurangi X itu yang bagian atas. Terus sama dengan 4 kali X kurangi 10. 4-nya itu dapat dari ini deh. 2 kali 2. 4 kan? Terus X dikurangi 10-nya ditulis ulang. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, udah nggak ada pecahannya lagi, baru kita kali-kalikan. Ya, kita buka kurungnya. 3 kali 3 adalah 9. 3 kali negatif X adalah negatif 3X. Mengalihkan aljabar udah pinter kan ya? Nah, lanjut sama dengan 4 kali X adalah 4X. Terus 4 kali negatif 10 adalah negatif 40. Oke. Nah, sekarang yang punya X kita gabung dengan yang punya X. Ini nanti digabung. Terus yang konstanta ini yang angka 9 ini kita gabung dengan angka negatif 40. Tetap mengikuti aturan pindah ruas. Aturan pindah ruas itu gini ya. Sama dengannya boleh ditulis dulu. 4X-nya kita taruh di sini tetap. Nah, yang kita pindah ruas yang ini aja, negatif 3X. Negatif 3X, kalau dipindah ruas, tanda negatifnya wajib berubah menjadi tanda positif. Ya, negatif 3X dipindah ruas berubah menjadi positif 3X. Atau nanti ya dibaca 4X tambah 3X gitu aja. Nah, sekarang yang sebelah sini angka 9-nya kita tulis ulang. Nah, ini negatif 40-nya yang kita pindah ruas. Seperti tadi, kalau dia bertanda negatif, dipindah ruas itu wajib berubah menjadi positif. Jadinya negatif 40 dipindah ruas berubah menjadi positif 40. Atau nanti ngitungnya biasa aja, 9 ditambah 40 gitu. Ya, ini sama dengannya boleh ditulis dulu. Nah, 9 ditambah 40 tentu saja 49. 4X ditambah 3X jadinya berapa X? Tentu saja 7X. Oke, 49 sama dengan 7X.
Kalau mau dibaca dari kanan juga boleh, 7X sama dengan 49, ya kan? Berarti kalau kita mau menghitung X-nya saja, caranya gimana? Ya 49-nya dibagi 7. 49 per 7. Per itu artinya sama dengan bagi. Sehingga ketemulah X-nya sama dengan berapa? 49 bagi 7 tentu saja 7. Yeay! Ada nggak di pilihan jawabannya? Ada dong, yaitu D. Kak, nanti ngerjainnya pas ujian harus serapi ini banget? Enggak. Jadi kalau soal pilihan ganda itu, kamu ngerjainnya itu harus cepet. Jangan mengutamakan kerapian. Yang penting adalah harus benar, ya kan? Yang penting ngitungnya cepet, kamu bisa baca tulisanmu sendiri, bisa ngerti hitunganmu sendiri. Itu udah sangat baik, ya Dek ya. Jangan terlalu rapi seperti ini. Kok Kak Sari nulisnya kayak gitu rapi? Maksudnya, ya ini kan biasanya versi kalau dikumpulin ke Pak Guru, Bu Guru gitu kan ya waktu latihan sejak di kelas 7, 8, 9. Tetapi kalau udah masuk ke ujian akhir sekolah kayak gini ya, TKA, nggak penting lagi kerapian kayak gini. Yang penting adalah bener. Harus bener dan harus cepet. Ya sayang ya, kayak gitu. Oke, Kak Sari kan nulisnya kayak gini karena kan ya memang harus bisa dibaca kalian. Ya kebayang kalau misalnya Kak Sari nulisnya acak-acakan, mana kalian ngerti, yang ada malah tutup YouTube-nya. Ya nggak? Udahlah, nggak lanjut belajar ya, jangan dong. Gimana tambah pintar kalau nggak belajar, kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 7 sudah, sekarang ke soal berikutnya, nomor 8. Oke, nomor 8. Firza memiliki uang 1 juta rupiah. Firza ingin membeli ponsel baru seharga 2.400.000 rupiah. Oleh karena itu, ia menabung setiap minggu sebesar 75.000 rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Jadi nanti jawaban benarnya itu lebih dari 1 ya. Bisa 2, bisa 3. Oke, bisa juga 4. Nah ini, pernyataan yang pertama, pertidaksamaan yang dapat digunakan yaitu 1 juta ditambah 75.000 X lebih dari sama dengan 2.400.000. Pernyataan kedua, pertidaksamaan yang dapat digunakan yaitu 1 juta ditambah 75.000 X kurang dari sama dengan 2.400.000. Ini beda loh ya, yang atas nih lebih dari sama dengan, yang kedua ini kurang dari sama dengan. Oke, pernyataan yang ketiga, Firza minimal menabung selama 18 minggu agar tabungannya mencukupi untuk membeli ponsel tersebut. Di sini penekanannya, Dek, minimal 18 minggu. Pernyataan yang terakhir, Firza minimal menabung selama 19 minggu agar tabungannya mencukupi untuk membeli ponsel tersebut. Oke, Kak Sari bantu jawab ya, caranya kayak gini. Oke, kita lihat pernyataan yang ke-1 dan yang kedua ini ya. Di sini tadi kan mirip ya. Untuk yang pertama itu 1 juta ditambah 75.000 X lebih dari sama dengan 2.400.000. Yang kedua 1 juta ditambah 75.000 X kurang dari sama dengan 2.400.000. Nah, ini tuh ada salah satu yang benar dan ada yang salah, Dek. Yang benar yang mana? Yang benar yang atas. Kenapa? Karena logikanya gini. Uangnya Firza yang sudah dimiliki sekarang kan 1 juta rupiah. Terus nanti akan ditambah dengan tabungannya dia yaitu 75.000 setiap minggunya. X ini mewakili minggunya. Jadi kalau misalnya Kak Sari tulis ulang, di sini uang awalnya dia 1 juta. Terus dia kan mau nabung ya setiap minggunya sebesar 75.000. Tapi dia belum tahu berapa minggu, makanya ditulis di sini X. Nah, itu nanti harus dapat 2.400.000. Kalau dapatnya itu pas banget, berarti tandanya sama dengan. Kalau dapatnya itu lebih dari 2.400.000 ya boleh aja, berarti nanti ada sisa uangnya. Makanya yang benernya itu harus lebih dari atau sama dengan.
Ya, logikanya kayak gitu. Karena kalau menggunakan tanda ini nanti Firza itu udahlah dapet ponselnya pasti ya, atau malah masih punya kembalian. Nah, kenapa pernyataan yang kedua ini salah? Karena di sini tandanya kurang. Bayangkan kalau dia punya uang 1 juta ditambah tabungannya, setelah dihitung ternyata kurang dari 2.400.000. Kira-kira kebeli nggak ponselnya? Ya enggak, kan uangnya masih kurang gitu. Makanya intinya untuk pernyataan yang pertama ini benar ya. Nah, pernyataan yang keduanya ini salah. Nah, untuk mengisi jawabannya coba kalian nanti tanya ke guru masing-masing ya. Kalau soal benar salah seperti ini tuh diapain sih? Dicentang apa disilang atau malah dikasih huruf? Kalau dikasih huruf biasanya kalau yang benar itu B gitu kan ya. Kalau yang salah itu S. Nah, kayaknya yang pakai huruf deh ya, bukan pakai centang dan silang ya. Oke, intinya pernyataan yang pertama ini benar, pernyataan yang kedua ini salah. Kalian tahu kan ya alasannya. Dan untungnya lagi jenis soal seperti ini tuh nggak perlu ngitung-ngitung dulu ya, karena kan dia nggak perlu minta alasan ya, kita nggak perlu kasih alasan kenapa benar kenapa salah. Pokoknya kita tahu berarti pernyataan yang pertama ini benar, pernyataan yang kedua ini salah, ya udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita cek untuk pernyataan yang ketiga dan keempat. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini. Dari pernyataan yang udah benar ini tadi kita selesaikan deh, sehingga nanti ketemu nilai X-nya. X itu tadi kan lamanya dia menabung. Nah, di sini kan ada pernyataan minimal menabung 18 minggu. Yang ini minimal menabungnya 19 minggu. Kira-kira yang benar nanti yang mana? Pasti ini salah satu benar, salah satunya salah ya. Nggak mungkin dua-duanya benar karena kan angkanya beda. Satunya 18 minggu, satunya 19 minggu. Oke, cara menghitung nilai X-nya gini. Untuk 75.000 X-nya kita tulis ulang 75.000 X. Tanda lebih dari sama dengannya juga kita tulis ulang. 2.400.000-nya juga ditulis ulang. Nah, yang dipindah ruas yang ini dek, 1 juta. 1 jutanya dipindah ruas ke sini. Kenapa? Supaya nanti bisa dihitung dengan yang 2.400.000 ini. Dan aturan memindah ruasnya sama. Kan awalnya 1 juta ini positif ya. Kalau dia nggak ada tanda negatif kan berarti positif tuh. Nah, positif 1 juta kalau dipindah ruas harus berubah menjadi negatif 1 juta. Nulisnya gini, negatif 1 juta. Atau nanti dihitungnya biasa aja, 2.400.000 dikurangi 1 juta gitu ya. Nah, ini kita tulis ulang 75.000 X lebih dari sama dengan berapa? 2.400.000 dikurangi 1 juta? Tentu saja 1.400.000. Nah, 75.000 X lebih dari sama dengan 1.400.000, maka kalau mau menghitung X-nya aja, ya kita tulis X lebih dari sama dengan, nah 1.400.000-nya ini diapakan dengan 75.000? Dibagi. Nulisnya gini, 1.400.000 per 75.000. Oke, atas ada 03, bawah juga ada 03, dicoret aja. Sehingga ini ketemu X lebih dari sama dengan 1400 dibagi 75. Ini nanti hasilnya koma-koma dek. Kak Sari udah ngitung. Hasilnya yaitu 18,67. Oke, jadi 18,67. Kamu hitung aja ya. Nah, ini terus gimana artinya? Artinya Firza itu harus menabung lebih dari atau pas dengan 18,67 minggu. Lah, kok koma-koma? Ya udah kita bulatkan aja. Bacanya kayak gini aja. Lama dia menabung harus lebih dari 18 minggu. Nah, kan jadi kebayang tuh bilangan berapa yang lebih dari 18 minggu. Ya kalau dibulatkan ini menjadi 19 minggu. Jadi X itu ya kurang lebihnya adalah 19. Maksudnya itu 19 minggu. Kenapa? Kalau misalnya dia nabungnya hanya 18 minggu belum kebeli,
uangnya masih kurang, masih belum terkumpul 2.400.000. Tapi kalau dia nabungnya 1 minggu lagi gitu ya, jadi 19 minggu, uangnya bakalan lebih dari 2.400.000. Lumayan, setelah beli ponsel bisa jajan es boba gitu kan. Jadi dapat ponsel baru, bisa jajan juga. Makanya di sini udah ketemu ya, lamanya Firza menabung minimal berapa? Minimal 19 minggu. Nah, berarti pilihan yang benar yang mana? Yang di sini. Otomatis yang 18 minggu gimana? Salah ya. Ini salah, ini benar. Gitu deh. Jadi selain pakai hitung-hitungan, soal yang nomor 8 ini juga harus pakai logika. Ya sayang ya. Dan Kak Sari yakinlah dengan banyak berlatih nanti logika kalian juga akan terasah. Oke, nah untuk sementara videonya Kak Sari cukupkan sampai sini dulu ya, 3 atau 4 soal. Nah 4 soal dulu ini nanti akan kusambung di video-video berikutnya ya untuk soal-soal selanjutnya. Doakan Kak Sari sehat selalu ya, biar bisa nemenin kamu belajar untuk mempersiapkan ujian TKA kali ini. Oke? Sampai sini dulu, Kak Sari pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.